Hari ini pembahasan kita adalah mengenai teks tanggapan. Kalian pasti pernah memberikan pendapat terhadap hal yang kalian sukai atau hal yang tidak kalian sukai. Misalnya saat menonton film, membaca sebuah cerita, ataupun mendengarkan sebuah lagu. Pasti kadangkala kalian merasakan hal yang tidak kalian sukai terhadap karya tersebut ataupun hal yang sangat kalian sukai terhadap karya tersebut. Itulah yang disebut dengan tanggapan. Dengan kata lain, teks tanggapan merupakan cara penyampaian pendapat, bisa berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan atau rasa setuju maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal. Hal di sini bisa karya ataupun hal-hal lainnya. Dalam teks tanggapan yang diajarkan di kelas 9 ini, hal yang difokuskan adalah karya, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan tanggapan. Cara kerja menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif itu berarti harus menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, berdasarkan fakta dan kenyataan, tidak boleh dibuat-buat. Sedangkan santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Meskipun hal yang disampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi dalam penyampaiannya harus dengan cara dan bahasa yang baik. Materi selanjutnya adalah menyimpulkan informasi dalam teks tanggapan. Dalam konteks menyimpulkan informasi, hal ini berarti apa yang ingin kita simpulkan harus sesuai dengan teks yang kita baca atau yang kita ingin simpulkan. Misalnya dalam teks tanggapan berikut, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi, inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Berbicara mengenai menyimpulkan teks tanggapan tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan berikutlah yang perlu dijawab. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Tentu saja, karya seni berupa lukisan kebun cengkeh. Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Jawabannya tentu saja Affandi. Kemudian, siapa yang menanggapi? Hal ini tentu saja penulis yang bisa saja merupakan seorang pemerhati karya seni. Kemudian, bagaimana bentuk tanggapannya? Tanggapannya berbentuk pujian terhadap karya seni yang diciptakan oleh Affandi. Terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Penulis mendeskripsikan lukisan karya Affandi dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur teks tanggapan. Struktur yang pertama adalah konteks. Konteks ini merupakan hal apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, atau seni budaya, dengan menggunakan bahasa deskriptif. Konteks ini pun bisa dikatakan sebagai identitas dari suatu karya. Misalnya, konteks dalam karya seni bisa saja yang pertama, siapa pelukisnya, tahun karya itu dibuat, judul dari karya tersebut, dan media apa yang digunakan untuk membuat karya tersebut. Kalau dari segi karya sastra, misalnya judul karyanya,
penulis karya tersebut, penerbit karya tersebut, cetakan dari karya tersebut, tebal dari karya tersebut, dan sebagainya. Berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi merupakan apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau terwujud dengan menggunakan bahasa deskriptif. Dengan kata lain, deskripsi ini merupakan penggambaran dari suatu karya. Jika dalam karya sastra, deskripsi ini merupakan sinopsis dari karya sastra tersebut. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Biasanya merupakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian, baik berupa pujian maupun kritikan. Dalam penilaian inilah dijelaskan atau dideskripsikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Berikut adalah contoh atau model teks tanggapan terhadap suatu karya seni. Konteks: pelukis Affandi. Tahun karya 1981. Judul: Kebun Cengkeh. Media: cat minyak dan kanvas. Deskripsi: sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Penilaian: ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai unsur kebahasaan teks tanggapan yang terdiri atas dua hal, yaitu pujian dan kritikan. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pujian. Memuji merupakan komponen penting dan juga sarana yang berguna dalam memberi tanggapan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pujian merupakan pernyataan berupa rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan suatu hal. Misalnya, tanggapan terhadap novel Student Hijau karya Marco Kartodikromo. Pujian yang diberikan penulis tanggapan seperti, novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesusastraan bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya, kesusastraan adalah jalan menuju kebebasan dari belenggu ketertindasan. Selanjutnya, kritikan. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritikan seringkali dianggap sebagai kecaman yang berisi uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Banyak orang beranggapan kritik itu menyerang pribadi, meskipun kritiknya santun dan berfokus pada tindakan, bukan orang, atau bertujuan meningkatkan kebaikan orang lain. Sehingga alternatif dari kritikan adalah saran. Saran lebih bersifat positif, dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk meningkatkan dan memperbaiki dalam memberikan perubahan. Contoh kritikan terhadap novel Student Hijau yang dibuat oleh penulis tanggapan. Dua buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Hijau.
Perubahan terparah dilakukan penerbit Bentang Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber, source book. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pujian maupun kritik adalah data yang jelas, sehingga apa yang kita sampaikan diperkuat dengan data. Tidak boleh hanya mengenalkan argumentasi berdasarkan pikiran subjektif. Sekali lagi, tanggapan adalah pemikiran yang objektif apa adanya dan disertai dengan bukti-bukti yang valid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.